Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ibu Firda dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit dalam rangka mengembangkan budaya kerja ASN. Next slide. Sebelum masuk ke sesi presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afriansyah. Saya Sania Zurfiani. Saya Aliatur Rahmah. Saya Albertus Agung. Next slide. Di sini terdapat 6 materi pembahasan. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua hubungan sistem merit dan budaya kerja, yang ketiga perkembangan sistem merit di Indonesia, yang keempat inovasi penerapan sistem merit, yang kelima budaya kerja ASN berakhlak, yang keenam faktor penghambat dan pendukung. Baik, dalam latar belakang kami memuat bahwasanya aparatur sipil negara atau ASN sebagai pegawai pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal sehingga dibutuhkan pengelolaan sumber daya masyarakat yang berbasis sistem merit agar memperoleh ASN yang profesional dan kompeten sesuai dengan kualifikasi sehingga terbentuk budaya kerja yang baik. Sistem merit mendorong pengembangan keterampilan dan kompetensi, menciptakan budaya kerja yang profesional dan juga berintegritas. Lembaga yang berwenang dalam melaksanakan pengawasan serta penilaian terkait sistem merit di Indonesia adalah Komisi Aparatur Sipil Negara atau yang biasa dikenal KASN. Upaya implementasi sistem merit di instansi pemerintah tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sistem merit, kurangnya keterampilan dalam proses penilaian kerja, serta resistensi terhadap perubahan dapat menjadi hambatan yang perlu diatasi. Nah, di tengah-tengah tantangan tersebut, KASN terus berupaya untuk meningkatkan kualitas kerja dan membuat rencana strategis sehingga tujuan akhir dalam implementasi sistem merit, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menciptakan budaya kerja ASN yang cepat, adaptif, dan juga dinamis dapat tercapai. Next slide. Baik, selanjutnya itu hubungan sistem merit dan budaya kerja. Next slide. Sistem merit dan budaya kerja. Perspektif manajerial berpendapat bahwa ada hubungan antara budaya yang kuat dan kinerja organisasi, dan orang-orang dapat disosialisasikan, sehingga menghasilkan komitmen organisasi yang lebih kuat, semangat kerja yang lebih tinggi, kinerja yang lebih efisien, dan produktivitas yang umumnya lebih tinggi. Sistem merit merupakan langkah awal dalam memperoleh ASN yang kompeten, sehingga tercipta budaya kerja yang baik. Dalam konteks ASN, budaya kerja yang diharapkan adalah budaya kerja berakhlak. Next slide. Baik, di sini saya akan sedikit mendeskripsikan terkait perkembangan sistem merit di Indonesia. Pada tahun 2018, penilaian sistem merit dan pengumpulan bukti dilakukan secara manual, di mana pada tahun 2018 menjadi langkah awal dalam melakukan penilaian mandiri dan penerapan sistem merit, mendorong pelaksanaan penerapan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku serta pengawasan netralitas pegawai ASN. Pada tahun 2019, berbagai inovasi dilakukan oleh KSN untuk meningkatkan penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Hal ini seiring dengan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Indonesia yang semakin membaik dan bahkan membuat aplikasi yang bernama aplikasi Si Pintar. Kemudian pada tahun 2020, inovasi tanpa henti, berbagai inovasi terus dilakukan oleh KSN dengan menerapkan kebiasaan baru, di mana inovasi yang dilakukan KSN melalui digitalisasi layanan mampu mendorong capaian kinerja KSN. Kemudian pada tahun 2021, program digitalisasi layanan KSN terus didorong dengan melakukan berbagai perbaikan sistem dan juga alur bisnis sistem agar lebih mempermudah dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Next slide. Oke, baik, selanjutnya adalah inovasi sistem merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Aparatur Sipil Negara meminta instansi pemerintah untuk melakukan penilaian mandiri terhadap penerapan sistem merit di lingkungan mereka.
dan kemudian dokumen dan bukti penilaian tersebut akan diverifikasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Pada awalnya, penilaian dilakukan secara manual dengan menggunakan kuesioner dan pengumpulan bukti penilaian tersebut. Namun metode ini memiliki beberapa kekurangan. Next. Oke, kekurangan metode manual yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lama, mulai dari proses pendistribusian kuesioner hingga pengumpulan bukti penilaian mandiri. Yang kedua, memerlukan ruang penyimpanan yang cukup besar untuk menyimpan bukti fisik. Yang ketiga, instansi pemerintah perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk mengirimkan bukti fisik kepada KASN. Kemudian untuk mengatasi kekurangan tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara mencari solusi yang lebih efisien dan efektif dalam proses penilaian mandiri, penerapan sistem merit. Berdasarkan kekurangan tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara membuat aplikasi bernama SIPinter pada tahun 2019. Next. Baik, selanjutnya budaya kerja ASN berakhlak. Dalam mewujudkan dynamic government, diperlukan upaya reformasi birokrasi. KSN menggagas transformasi budaya kerja ASN berakhlak sebagai core values ASN yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juni 2021. Berakhlak sendiri merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama, berorientasi pada pelayanan. ASN harus memiliki kemampuan untuk memahami dan memenuhi semua kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. ASN perlu memiliki sifat-sifat seperti keramahan, cekatan, dan solutif dalam memberikan pelayanan yang prima. Yang kedua, akuntabel. Para ASN harus menjalankan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Selain itu, para aparatur harus menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Para ASN juga tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Yang ketiga, kompeten. Para ASN harus dapat meningkatkan kompetensi dalam menghadapi perubahan. Selain itu, para aparatur juga harus membantu orang lain dalam mengembangkan diri dan melaksanakan tugas dengan baik. Yang keempat, harmonis. Para ASN harus memiliki sikap saling menghargai sesama dan bersedia untuk membantu satu sama lain. Selain itu, para aparatur pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, yang akan mendorong terciptanya kerjasama dan kekompakan yang positif dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Yang kelima, loyal. ASN harus memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, dan pada pemerintahan yang sah. Selain itu, para ASN harus menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, negara, dan dapat menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang keenam, adaptif. Para aparatur harus cepat menyesuaikan diri dengan perubahan yang berkembang dengan cepat, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Selain itu, ASN juga harus dituntut bertindak proaktif dalam mengatasi permasalahan dan persoalan yang berkembang di masyarakat. Yang ketujuh, kolaboratif. Para ASN diberikan ruang dan kesempatan untuk saling berkontribusi dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Para aparatur juga didorong untuk menggunakan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Next slide. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dari faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi sistem merit. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan terkait faktor pendukung. Jadi di faktor pendukung yang pertama ada KSN memiliki sistem SIPinter. Jadi tujuan sistem SIPinter ini untuk memudahkan setiap instansi pemerintah dalam melakukan penilaian sistem merit. Yang faktor kedua ada KSN bekerja sama dengan instansi paguyuban. Jadi di sini tuh instansinya itu seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Lembaga Administrasi Negara untuk percepatan teknis dalam penerapan sistem merit. Dan yang faktor pendukung yang terakhir, dalam menerapkan sistem merit itu tuh memiliki kegiatan prioritas yang strategis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dari faktor penghambat. Jadi faktor penghambat yang pertama adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia KSN dalam melakukan pengawasan. Dan yang kedua ada anggaran yang terbatas.
Jadi dengan adanya anggaran yang terbatas, promosi dan advokasi tidak merata sampai ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan selanjutnya terjadi perubahan kebijakan. Dengan adanya perubahan kebijakan, perlu dilakukan sosialisasi dan pemahaman ulang dalam pengawasan pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku. Selanjutnya, ada beberapa instansi belum membentuk tim penilaian mandiri sistem merit di instansi. Dan selanjutnya, kurangnya kesadaran ASN untuk menerapkan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku. Dan yang terakhir, birokrasi mengalami politisasi yang ditandai dengan adanya pengaruh politik dari partai politik dan kepala daerah dalam kegiatan birokrasi. Jadi di sini tuh bisa dikatakan untuk keberhasilan penerapan sistem merit ini perlu adanya perencanaan, komitmen, dan dukungan yang kuat dari sebuah pihak terkait, dan juga dapat mengatasi faktor-faktor penghambat ini dengan bijaksana dan juga bisa memanfaatkan faktor-faktor pendukung untuk mendukung perubahan ini menuju pembaharuan yang lebih efisien dan adil dalam kinerja pengelolaan dan juga memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Next slide. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan dari pembahasan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit merupakan upaya KSN mengembangkan budaya kerja ASN. KSN terus berupaya melakukan inovasi dan digitalisasi dalam menerapkan sistem merit melalui produk yang dibuat seperti Sinter, sehingga setiap instansi pemerintah dapat melakukan penilaian mandiri pegawai secara cepat. Selain itu, gagasan transformasi budaya kerja ASN berakhlak dengan nilai-nilai yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas ASN. Semua ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Sekian dari saya dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dikarenakan sesi presentasi telah selesai, selanjutnya kelompok kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman dari setiap perwakilan kelompok. Baik, untuk pertanyaan pertama, silakan kepada rekan saya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama disampaikan oleh Dinda. Ini menurut kelompok 3, bagaimanakah KASN dapat memastikan bahwa sistem meritnya bersifat adil dan dapat dinilai secara objektif dalam menilai kinerja berbagai jenis KASN di berbagai tingkatan? Mohon izin menjawab. Jadi, KASN adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur sistem kepegawaian sektor publik di Indonesia. Jadi untuk memastikan bahwa sistem meritnya bersifat adil dan dapat dinilai secara objektif dalam menilai kinerja berbagai jenis ASN di berbagai tingkatan, kami menilai KASN dapat mengambil beberapa langkah sebagai berikut, di mana dalam menyusun kebijakan dan pedoman harus jelas dan juga transparan. Kemudian menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan untuk para penilai kinerja guna memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik. Kemudian mempromosikan penggunaan sistem penilaian berbasis kompetensi yang objektif, dan mengembangkan atau merekomendasikan penggunaan alat penilaian yang objektif. Kemudian KSN juga harus secara rutin melakukan audit dan juga pengawasan terhadap proses penilaian kinerja di berbagai lembaga pemerintah. Kemudian KSN dapat melibatkan pihak-pihak terkait seperti serikat pekerja dan organisasi yang memastikan dan organisasi masyarakat dalam proses pengembangan kebijakan dan penilaian kinerja untuk memastikan perspektif yang beragam dan juga adil. Dan kemudian ada KSN mengevaluasi secara berkala sistem penilaian kinerja. Dan yang terakhir adalah KSN harus memberikan informasi yang jelas kepada ASN mengenai proses penilaian kinerja, kriteria yang digunakan, dan juga cara penilaian yang dilakukan. Kemudian transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan ASN terhadap sistem yang ada. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu dari Faradila Aulia Rizky. Jadi pertanyaannya, sistem merit memberikan intensivitas bagi ASN untuk mencapai kinerja unggul. Dengan penghargaan dan promosi diberikan kepada mereka yang berhasil mencapai target dan berkinerja tinggi.
dalam pengimplementasian manajemen ASN berbasis sistem merit oleh KSN, apakah terdapat kelemahan dalam pengimplementasian dalam rangka mengembangkan budaya kinerja ASN? Jika ada kelemahan tersebut, bagaimana kelompok 3 untuk menanggapinya? Jadi, jawabannya, pengimplementasian manajemen ASN berbasis sistem merit memiliki potensi keuntungan dalam mengembangkan budaya kerja yang lebih baik di kalangan aparatur sipil negara. Namun, setiap sistem manajemen ada beberapa potensi kelemahan yang perlu diperhatikan dan ditangani dengan baik agar sistem dapat berfungsi dengan efektif. Jadi, kelemahan yang pertama ada potensi diskriminasi. Jadi, ada risiko bahwa sistem merit dapat digunakan secara tidak adil atau diskriminatif terhadap sejumlah ASN. Hal ini bisa terjadi jika kriteria penilaian kinerja tidak jelas atau jika terdapat subjektif dalam proses penilaian. Untuk mengatasi hal ini, yang pertama, yang perlu memastikan bahwa penilaian kinerja jelas, transparansi, dan dapat diukur secara objektif. Yang kedua, lakukan pelatihan kepada penilaian untuk menghindari bias subjektif dalam penilaian. Dan kelemahan yang kedua, ketidaksetaraan kesempatan. Jadi beberapa ASN mungkin memiliki akses lebih baik ke pelatihan atau sumber daya dibandingkan yang lain. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam peluang untuk mencapai target dan kinerja tinggi. Cara menanggulangi ini adalah yang pertama, mengingatkan bahwa peluang untuk pengembangan keterampilan dan pelatihan disediakan secara merata kepada semua ASN. Yang kedua, menciptakan program dukungan bagi ASN yang membutuhkan bantuan tambahan untuk mencapai target mereka. Kelemahan yang ketiga, gagal dalam pengukuran kinerja. Seringkali sulit untuk mengukur kinerja ASN dengan akurat, terutama dalam pekerjaan yang tidak dapat diukur dengan mudah dalam angka. Untuk mengatasinya, yang pertama, gunakan berbagai metode pengukuran, termasuk penilaian atasan, evaluasi rekan kerja, dan indikator kinerja kuantitatif jika memungkinkan. Yang kedua, diskusikan dan identifikasikan indikator kinerja yang sesuai untuk setiap jenis pekerjaan dan tugas ASN. Selanjutnya, resistensi terhadap perubahan. Jadi ASN sudah terbiasa dengan sistem lama, mungkin resisten terhadap perubahan. Untuk menanggulangi ini, yang pertama, lakukan komunikasi yang efektif tentang tujuan dan manfaat sistem merit kepada semua ASN. Yang kedua, libatkan mereka dalam merancang dan mengimplementasikan sistem baru untuk meningkatkan rasa memiliki. Selanjutnya, ketidakpastian hukum. Jadi sistem merit yang sering melibatkan peraturan dan kebijakan yang kompleks, ketidakpastian hukum dan implementasinya dapat menjadi masalah. Untuk menanggulangi masalah ini, yang pertama pastikan bahwa peraturan dan kebijakan dan berkaitan dengan sistem merit jelas dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Yang kedua, dalam hal-hal yang berhubungan dengan hukum, konsultasikan dengan ahli hukum untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas. Yang terakhir, pengukuran kinerja yang terlalu fokus pada hasil. Terlalu fokus pada hasil akhir dapat mengabaikan faktor-faktor kontekstual dan proses yang juga penting dalam penilaian kinerja ASN. Hal ini dapat mempengaruhi budaya kinerja yang sehat. Untuk menanggulangi ini, yang pertama mencakup penilaian tentang proses kerja, etika kerja, dan kemampuan beradaptasi dalam pengukuran kinerja. Yang kedua, memberikan umpan balik yang konstruktif dan pendampingan kepada ASN untuk membantu mereka memperbaiki kinerja mereka. Jadi, mengatasi kelemahan-kelemahan ini adalah langkah penting dalam mengembangkan budaya kerja ASN yang sehat dan berorientasi pada hasil. Dengan merancang dan mengimplementasikan sistem merit yang tepat, ASN dapat memastikan bahwa insentif dan promosi diberikan secara adil dan transparan yang akan mendorong ASN mencapai kinerja unggul dan berkontribusi positif pada pelayanan publik. Dalam pengembangan budaya kerja ASN yang sehat, penting untuk menjaga keseimbangan antara insentif dalam kualitas kerja yang berkualitas. Selain itu, komunikasi yang baik, pendidikan, dan pelatihan secara terus-menerus dapat membantu mengatasi potensi kelemahan dalam sistem merit ini dan memastikan bahwa ASN tetap termotivasi untuk memberikan kinerja yang unggul sambil mematuhi nilai-nilai pelayanan publik yang tinggi. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pertanyaan yang ketiga disampaikan oleh Ola Zurhaniah. Di mana pertanyaannya yakni bagaimana ASN mengintegrasikan prinsip manajemen berbasis merit dalam sistem pengembangan budaya kerja ASN dan apa upaya nyata yang telah diambil untuk memastikan bahwa budaya kerja ASN benar-benar mencerminkan penilaian prestasi dan kompetensi. Jawabannya adalah
ASN dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang mendorong prinsip meritokrasi dalam pengelolaan ASN, di mana meritokrasi berarti promosi, penghargaan, dan pengembangan karir ASN yang didasarkan pada prestasi, kompetensi, dan kinerja mereka. Hal ini dapat menggantikan praktik-praktik yang berbasis pada nepotisme atau patronase. Dalam pemantauan dan evaluasi, KASN mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja yang objektif untuk semua ASN. Sistem ini harus mengukur kinerja berdasarkan indikator meritokrasi seperti pencapaian target, inovasi, dan kontribusi positif terhadap pelayanan publik. Kemudian, menyusun program pelatihan dan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi ASN sesuai dengan tuntutan pekerjaan mereka yang akan membantu ASN untuk lebih siap dalam bersaing berdasarkan merit dalam pengembangan karya. Promosi transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan terkait promosi, mutasi, dan penghargaan ASN menjadikan proses ini menjadi lebih adil dan objektif dengan meminimalkan intervensi politik dan juga nepotisme. Upaya nyata yang dilakukan adalah menyediakan insentif dan penghargaan berdasarkan penilaian kinerja yang baik, seperti bonus, promosi, atau pengakuan khusus yang dapat memotivasi ASN untuk berkinerja lebih baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pertanyaan keempat dari Dara Aulia Wijaya kelompok 7. Pertanyaannya adalah, sistem merit ini dirancang untuk memastikan bahwa pegawai negeri atau aparatur sipil negara yang bekerja dalam berbagai instansi pemerintah dipilih dan dikelola berdasarkan kemampuan dan keahlian mereka, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien kepada masyarakat. Apa manfaat utama dari sistem merit dalam administrasi publik bagi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia? Jawabannya adalah sistem merit ASN merupakan kebijakan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, sehingga menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas. Dengan mengutamakan seleksi, promosi, dan pengelolaan pegawai berdasarkan kemampuan dan keahlian, sistem merit membantu memastikan bahwa ASN yang bekerja di instansi pemerintah memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memberikan layanan publik yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat karena layanan menjadi lebih efisien, profesional, dan responsif. Pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima, Erliana Dewi dari kelompok 2. Pertanyaan adalah, apakah pengimplementasian manajemen menggunakan sistem merit dalam pelaksanaan fungsi KSN sudah terbukti efektif untuk mengembangkan budaya kerja ASN di Indonesia? Berdasarkan penelitian efektivitas yang kalian dapatkan, apakah kalian memiliki ide atau inovasi baru untuk menciptakan budaya kerja yang sehat sehingga dapat mendukung ASN untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik? Jawaban dari kelompok kami adalah, berdasarkan penelitian yang kami temukan, implementasi sistem merit dalam manajemen ASN oleh KSN belum sepenuhnya terbukti efektif untuk mengembangkan budaya kerja di ASN di Indonesia. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem merit ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas manajemen SDM di sektor publik di Indonesia. Oleh karena itu, ide atau inovasi yang dapat dicoba untuk menciptakan budaya kerja yang sehat dan mendukung ASN untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik adalah, yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan sistem merit sehingga ASN menjadi merasa bahwa penilaian kinerja mereka adil dan objektif. Kedua, KSN perlu memperhatikan peningkatan jumlah sumber daya manusia, terutama dalam hal pengawasan, memastikan bahwa cukup personil untuk mengawasi dan mendukung implementasi sistem merit di seluruh instansi pemerintahan itu menjadi langkah penting. Yang ketiga, melakukan pelatihan yang intensif dan menyeluruh kepada ASN tentang konsep sistem merit, nilai-nilai budaya kerja ASN, berakhlak, dan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Membangun kesadaran akan pentingnya implementasi sistem merit dan perubahan budaya kerja akan membantu ASN lebih memahami dan mendukung perubahan tersebut. Kemudian yang keempat, menjalankan kampanye sosial yang efektif tentang sistem merit dan nilai-nilai budaya kerja ASN berakhlak, memastikan bahwa semua ASN memahami dengan baik tujuan, manfaat, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai perubahan budaya kerja yang diinginkan. Kemudian, terus mengembangkan aplikasi seperti SIPinter dan teknologi terkait untuk mempermudah proses penilaian mandiri dan pengawasan sistem merit
memastikan bahwa aplikasi tersebut user-friendly dan dapat diakses oleh seluruh instansi pemerintah. Kemudian, membuat rencana jangka panjang untuk menjaga kesinambungan implementasi sistem merit dan perubahan budaya kerja. Proses ini tidak boleh dianggap sebagai tugas sekali jalan, tetapi sebagai usaha berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang terakhir, melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kemajuan implementasi sistem merit dan budaya kerja. Oke, kemudian pertanyaan ke-6 dari Imade Fadil Agung Chandra Buana dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apa saja indikator kinerja yang digunakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menilai kinerja ASN dalam konteks implementasi manajemen berbasis sistem merit? Jawaban dari kelompok kami adalah indikator kinerja yang digunakan oleh KSN untuk menilai kinerja ASN dalam konteks implementasi manajemen berbasis sistem merit. Yang pertama adalah kualifikasi. Kualifikasi meliputi pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang dimiliki oleh ASN. Kemudian kompetensi. Kompetensi meliputi kemampuan teknis, sosial, dan kepemimpinan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ASN. Kemudian netralitas. Netralitas ini meliputi kemampuan ASN untuk menjaga sikap netral dan independensi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian kode etik. Kode etik meliputi kepatuhan ASN terhadap nilai-nilai etika dan kode perilaku yang berlaku. Kemudian penerapan sistem merit. Penerapan sistem merit ini meliputi sejauh mana penerapan sistem merit dalam manajemen ASN telah dilaksanakan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, yaitu pertanyaan ke-7 dari Syakira Safwa Azhar kelompok 5. Bagaimana KSN mengawasi kinerja ASN berdasarkan sistem merit dan apa tindakan yang diambil terhadap ASN yang tidak memenuhi kriteria merit? KSN dalam melakukan fungsinya sebagai the guardian of merit system menggunakan aplikasi SIPinter dalam proses pengawasan penerapan sistem merit. Dalam aplikasi SIPinter terdapat 2 user role, yaitu instansi pemerintah sebagai pihak yang melakukan penilaian mandiri, dan yang kedua, KSN sebagai pihak yang melakukan verifikasi dan menerima data. Dengan inovasi yang dilakukan KSN, yaitu membuat aplikasi SIPinter, memudahkan KSN dalam melakukan penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Jika terdapat pelanggaran sistem merit, KSN akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk penjatuhan sanksi moral dan disiplin pada instansi pemerintah yang bersangkutan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8 atas nama Davina Naswa Larasati. Jadi pertanyaannya, bagaimana sistem merit dapat membantu mengurangi nepotisme, korupsi, dan praktik-praktik tidak etis lainnya dalam pengelolaan ASN? Jadi jawabannya, sistem merit dapat menjadi alat yang efektif dalam mengurangi nepotisme, korupsi, dan praktik tidak etis lainnya dalam pengelolaan aparatur sipil jika diimplementasikan dengan baik. Dan ada beberapa cara bagaimana sistem merit dapat membantu dalam hal ini. Yang pertama, ada objektivitas dalam penilaian. Jadi sistem merit mengharuskan penilaian kinerja ASN didasarkan pada kriteria dan metrik yang objektif, seperti pencapaian target kinerja, kualitas pekerjaan, dan kontribusi nyata terhadap organisasi. Hal ini mengurangi kemungkinan nepotisme karena keputusan promosi atau penghargaan didasarkan pada kinerja nyata daripada hubungan pribadi atau keluarga. Yang kedua, transparansi. Sistem merit yang transparan memastikan bahwa semua ASN memiliki akses yang sama ke informasi tentang kriteria penilaian, proses seleksi, dan penentuan pemenang. Ini mengurangi ruang untuk praktik korupsi karena tindakan yang terjadi di bawah meja akan lebih sulit terjadi. Selanjutnya, pengawasan. Implementasi sistem merit sering melibatkan proses pengawasan dan audit internal atau eksternal. Ini membantu mendeteksi ketidakpatuhan untuk praktik tidak etis dalam manajemen ASN. Jika ada pelanggaran atau tindakan korupsi, mereka lebih mudah terdeteksi dan diatasi. Selanjutnya, kepentingan karir yang jelas. Seperti merit, sistem merit memberikan jalur karir yang jelas berdasarkan pencapaian kinerja.
Ini memberikan intensif bagi ASN untuk fokus pada kinerja mereka daripada mencari jalan pintas atau praktik-praktik tidak etis untuk mendapatkan promosi atau penghargaan. Selanjutnya, pendidikan etika. Sistem merit dapat mencakup komponen pendidikan etika yang kuat sebagai bagian dari pelatihan ASN. Hal ini membantu ASN memahami pentingnya integritas, etika, dan pelayanan publik yang baik dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya, pelaporan pelanggaran. Membuat mekanisme yang mudah diakses untuk melaporkan pelanggaran etika atau tindakan korupsi dalam organisasi ASN yang memiliki keberanian untuk melaporkan pelanggaran harus dilindungi dan diberikan perlindungan. Selanjutnya, hukuman dan kebijaksanaan. Sistem merit harus mencakup hukuman atau konsekuensi yang jelas bagi ASN yang terlibat dalam praktik korupsi atau tindakan tidak etis lainnya. Hal ini menciptakan dorongan negatif untuk terlibat dalam perilaku tersebut. Yang terakhir, pelatihan manajemen. ASN yang ditempatkan dalam posisi manajemen harus diberikan pelatihan yang tepat tentang etika kepemimpinan dan manajemen yang baik, sehingga mereka memimpin dengan contoh yang baik dan mendukung integritas budaya. Jadi, perlu diingat bahwa implementasi sistem merit yang sukses memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan organisasi manajemen untuk menjalankan dengan benar. Selain itu, pendampingan dengan reformasi lainnya dalam pengelolaan ASN seperti reformasi pengawasan dan perbaikan dalam sistem hukum juga dapat membantu mengurangi praktik-praktik tidak etis dalam praktik-praktik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, dikarenakan sesi presentasi dan sesi Q&A telah selesai, mungkin saya akhiri. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dapat dibicarakan baik-baik tanpa pergi mencari yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.